Gimana itu? Nah, horor itu Ya, bintang gini, film bukan horor. itu. Oh iya ya. Horor gitu. Merek hantu gitu kan? Apa aja tapi udah lama ngebeca gini ya. Kayaknya ya kan. Aku tanya Anissa mana ya tadi di sini. Anissa tuh belum balik dari set. Oh. Jadi emang Anissa tuh masih take. Shape shift. Kak, ada doppelganger, ada. Ada berarti yang kayak gitu suka ada ya, Mbak? Suka ada. Itu namanya biasanya aku bilangnya doppelganger atau Oke. shape shift. Jadi mereka yang bisa menyerupai siapapun yang ada di tempat gitu ya. Biasanya di rumah. Jadi bisa niruin suara. Sering gak sih kalau di rumah ada yang suka manggil Ogel gitu, tapi Ya. nggak ada yang manggil. Hai Saradix, kita ketemu di ruang tengah Nyai. Biasanya ruang tengah DMS. Iya. Ini ruang tengah Nyai. Loh, ini tanya banyak banget ya Nyai. Baru 2, enggak banyak. Nanti lama-lama ada ruang nongkrong. Nah, Ruang apa lagi habis ini? kan biasanya ruang tengah DMS kita nge-planning untuk penelusuran, Iya. ya kan? Nah, kalau ruang tengah Nyai, kita ngobrol-ngobrol, Kak. Hari ini kita tentunya kedatangan bintang tamu yang seru banget ya, akan seru-seruan juga di sini. Tentunya kita di ruang tengah Nyai. Ada yang lupa ya? Apa? Nyai ada yang lupa. Ya, gua di ruang tengah Tengah Nyai. Nyai. Mana itu? Stres deh. Oke, kita tepuk tangan dong buat bintang tamu kita. Ini ada Adele, ada Michael, ada Bulan, ada Kak Pacik. Pace. Gue tadi nanya dulu, manggilnya Bang. Bang Pace. Bang atau Dek nih? Adik aja. Boleh. Oke. Jadi mereka ini di sini seperti ini kan kaosnya ada terlihat nih tulisan Pulung Gantung. Oh. Jadi nanti Kak kita akan bahas soal filmnya Penasaran gitu. ya, hari Iya. ini ya. Kita mau nyapa dulu, how are you guys doing? Apa kabar semuanya? Baik. Aku seneng banget ya di sini, mereka tuh udah auranya terpancar bintang-bintang film horor ya kan ya. Iya. Itu horor itu udah gimana itu? Nah, horor itu Ya, bintang gini, film bukan itu. horor. Oh iya ya. Horor gitu. Merek hantu gitu kan? Bintangnya sih enak ya. Benar. Oke, lanjut. Lanjut. Kalau Bulan lagi sibuk apa? Aku lagi sibuk. Sebenarnya basic aja sih, pilates, Wow. traveling. Aku suka traveling soalnya. Anak-anak masa gini ya, Nyai ya. Anak-anak masa gini Aku banget mau ya. dong, Kak. Iya. Tanya gini. Gimana Mbak Nyai kesibukannya? lagi sibuk apa? Traveling. Traveling. Iya. Bulan umur berapa sih? Aku 17 tahun. Wah, beda 2 tahun sama kita. Iya. Iya, tapi tahun ini 18 sih, bulan depan. Oh my god, you're on adult. 18. Bulan 17 artinya waktu syuting kemarin itu tahun lalu masih sekolah dong ya? Sekarang SMA? Tahun ini lulus SMA. Sama. Terus sekarang lagi ini nggak mau project film lagi atau gimana? Aku baru kelar syuting film horor juga sih kemarin. Film horor lagi. Film keberapa ini? Ini tuh film keempat. Ini film keempat aku. Film keempat. Aku. Horor semua atau enggak? Ini film horor pertama aku. Oke. Jadi sebelumnya berarti film-film di luar horor ya? Iya, di tentunya. luar horor. Lebih ke mana? Genre ya? Ke Drama percintaan kah? sih. Drama. Drama. Kalau kamu apa Kak genrenya? Oh, nggak ada yang mengajakin plan film? Enggak ada. Nggak ada, Kalau belum. kalau Michael lagi sibuk apa? Aku sebenarnya lagi sibuk cari hobi baru sih. Aku ngerasa kayaknya tahun 2024 nggak seseru itu ya. Emang iya ya? Iya. Iya, aku rasa kayak plain aja gitu loh. Sebelumnya kegiatannya apa aja selain sebagai aktor? Sebelumnya aku basic aja sih, aku paling olahraga gitu. Kelihatan ya dari badannya ya Kak. Nggak pilates. Olahraga itunya dong apa? Oh, Mbak? olahraganya apa? Nge-gym. Oh, Iya. wah. Iya. Sama kita kayaknya satu gym deh ya kan?
Mohon maaf nih kalau Mbak Adel lagi ngapain aja? Aku di rumah aja Iya. ngurus anak. Aku udah punya anak. Oh, hot mama. Iya, jadi kalau Masih nggak ada muda loh ini. Kalau nggak ada kegiatan ya di rumah Mm-mm. sama suami sama anak gitu aja sih, quality time. Oke. Iya kan. Kalau Kak Ogel ngapain? Sibuk nyari kerjaan gitu. Kalau kakak aku yang di belakang sana ini barusan menyelesaikan syuting juga film ya. Udah tahu gue ya, gue yang update Wah, ya. hebat. Iya, Iya, tahu hebat ya. sekali. Coba sebentar. Iya, terus ini udah film yang keberapa ratus? Waduh. Ada ratus. Kayaknya kalau filmnya udah nggak ingat yang keberapa, tapi hasilnya ya baru ingat. Iya, udah aja udah. Nggak boleh gitu, nggak Ya, boleh ya, ya. gitu. Adalah beberapa lah. Iya, film. Kak Pacik ini tapi dia juga ini loh Kak. Jadi ngajar acting ya. Acting coach ya. Acting coach juga. Tapi aku mau tanya sama semua cast ini ya Pulung Gantung. Ini kan Diary Misteri Sarah ya YouTube channelnya. Kan misteri gitu. Aku pengen tanya personally ke masing-masing. Kalian orangnya yang percaya nggak sih sama hal mistis? Mungkin bisa dijawab satu-satu. Aku Silakan. Aku Siapa dulu? Boleh? Aku dulu. Bulan dulu? Aku pribadi sih aku percaya ya sama hal mistis. Aku percaya dengan keberadaan makhluk halus. Aku percaya sama apa namanya apa ya? Ketempel bukan kodam. Apa sih? Bukan kodam Oh, sih. iya, Apa sih? cek Penjaga. Penjaga. Oh iya. Jadi kamu Iya, aku percaya. Oke. Pernah nggak ngalamin hal yang di luar Nurul? Nurul, No, ya. maksudnya tentang ini mistis. Mistis. Pernah sih. Apa ceritain dong ke Saradix. Iya, penasaran kita. Di film ini sih, ini kan film horor pertama aku kan. Jadi emang di lokasi syuting yang emang cukup horor juga. Jadi waktu itu aku lagi di base camp. Jadi semuanya tuh pada take ke set. Terus aku di base campnya itu emang rumah warga yang emang udah kosong gitu. Oh, dipakai buat base camp. Terus? Terus aku di situ cuman ditemenin sama kakak telko. Oke. Satu kakak telko. Nah, pas kakak telkonya ke toilet, izin ke toilet, tiba-tiba kayak ada satu teman kita yang jadi Elsa, Anissa, nggak datang hari ini. Anissa duduk di sebelah. Terus kayak aku liatin dong. Aku ini lumayan deket banget sama Elsa, aku deket banget sama Anissa. Jadi biasa kalau emang ada dia, aku pasti ajak ngobrol. Pas aku ajak ngobrol, dia diem doang. Dia beneran kayak diem doang, terus aku, kenapa ya diem doang? Mungkin aku kira dia lagi capek atau apa, mistake gitu ya. Terus aku ambil minum, aku berdiri ambil minum. Pas aku ngadep belakang, dia udah nggak ada. Nah, tiba-tiba kakak teleponnya balik. Aku tanya, Anissa mana ya tadi di sini? Anissa tuh belum balik dari set. Jadi emang Anissa tuh masih take. Shape-shift. Kak, ada doppelganger. Ada. Ada berarti yang kayak gitu suka ada ya, Mbak? Suka ada. Itu namanya biasanya aku bilangnya doppelganger atau Oke. shape-shift. Jadi mereka yang bisa menyerupai siapapun yang ada di tempat gitu ya. Biasanya di rumah. Jadi bisa niruin suara. Sering gak sih kalau di rumah ada yang suka manggil Ogel gitu, tapi Iya. nggak ada yang manggil. Iya, Di rumah lagi nggak ada orang gitu misalnya. Nggak ada, bener-bener sering-sering. Iya kayak gitu. Cuman tapi itu bukan gangguan sih, emang mungkin mau kenalan. Gunung Kidul syutingnya. Oh, deket dong ya sama Gunung Kidul berarti ya. Emang di Gunung Kidul. Kalau Michael sendiri percaya nggak? Aku sebenarnya masih percaya nggak percaya, soalnya banyak. Aku sempat ada satu cerita deh. Gimana? Aku tuh punya dua. Ini sepermainan. Iya benar juga. Aku sempat punya dua teman waktu itu. Di satu tempat kita kayak biliar di tempat yang udah tua gitu. Di Sukabumi. Oke. Nah, di situ tuh ada satu temen aku bilang kayak, ini tempat nih angker deh kayaknya. Oh iya, terus aku tanya, emang lu bilang angker kenapa? Ada yang ngeliatin di ujung situ katanya. Oh iya, bentukannya kayak gimana? Katanya kuntilanak warna merah ngeliatin bla bla bla. Dia Ya. bilang. Abis dari situ, aku baru inget, oh satu lagi temen aku nih bisa ngeliat juga nih. Aku nggak pengen mereka kerja sama dong. So aku kayak jauhin lo yang ini. So aku tanya, emang bener ya di ujung sana tuh emang ada kuntilanak warna merah? Iya, tapi sekarang udah nggak ada katanya. Aku yang kayak, wow,
Meskipun aku nggak bisa lihat, tapi aku bisa ngerasainnya kayak ini orang nggak mungkin kerja sama sih. Iya, maksudnya kok bisa sama afirmasi gitu Iya, ya? sama afirmasinya. Oh, Serem ya Mbak ya, berarti karena kalau di tempat-tempat yang kosong kadang juga banyak juga yang menyerupai ya Mbak. iya. Ya, gitu. Kalau hati yang kosong kayak mana? Harus diisi penjaga, isi dulu. Kalau dari Mbak Adel, Kalau aku tipikal orang yang memang percaya banget sama gitu-gituan sih Mbak. Kalau misalnya kayak di rumah ataupun di lokasi syuting juga, di rumah juga sempat ada beberapa kadang yang tadi dibilang suara ataupun kadang ada kalau kita video call terus tiba-tiba ada orang tinggi gitu, ada gitu. Tapi kalau di lokasi syuting untuk peran aku di Pulung Gantung ini karena peran aku kesurupan, jadi waktu itu entah kenapa pada saat itu sore menjelang maghrib itu yang ada cuman asistenku, aku dan juga makeup. Itu tiba-tiba aja kenapa dada aku sesek banget dan pengen nangis teriak. Abis maghrib itu karena aku harus di make upin sebagai si hentesnya nih. Iya, hentesnya itu gitu. Entah kenapa waktu itu pada saat itu kenapa kok kayak nyesek pengen nangis. Tapi nggak mungkin dikeluarin kan orang lagi tekan, jadi kayak nyesek sendiri kan. Terus tiba-tiba orang langsung pada berhenti dulu, dikasih air minum dulu. Terus tiba-tiba ini aku kenapa ya? Kok kayak ada sesuatu, kayak ada apa? Karena aku percaya akan ada gitunya gitu. Jadi oke, ini harus tenang dulu, harus aku bilang ke asistenku jauhin orang-orang di sini, gue nggak mau ada orang lagi di sini. Jadi kan itu harus sendiri dulu kan kalau gitu kan, nggak mau yang kamu kenapa? Iya, nanti malah jadi suges, malah makin pengen nangisnya teriak gitu kan. Jadi aku bilang ke asistenku orang-orang di sini tolong itu deh pinggirin dulu, agak aku bilang gitu kan. Akhirnya aku nenangin diri, aku minum, aku ngopi gitu. Tiba-tiba langsung oke, kita make up si Hantes itu ya kan. Di perjalanan dari make up ke set tetap berdoa sih sebenarnya ya kan, tetapi ya udah oke, kalau misalnya memang ada di sini maaf gitu kan, ini hanya acting, aku hanya kebutuhan kamera gitu. Dan pada saat take-nya itu pun sangat sulit sekali. Ingat nggak waktu mati lampu? Oh, jadi ada kendala teknis di set juga ya? Mati lampu, ya kan? Dan itu satu scene kita ngerjain dari pagi sampai malam. Dan itu salah terus. Itu satu scene ya? Satu scene. Itu tuh Panjang ya berarti. Panjang banget. Dan itu gitu. aku capek banget. Udah pakai make up, udah pakai soft lens, udah pakai itu sampai aku kayak ngerasa kayaknya yang tadi deh gitu kan. Jadi kayak gitu kan. Akhirnya udah gitu tiba-tiba genset mati genset mati lama gitu. Terus udah gitu abis itu satu kampung itu mati lampu. Really? Ingat gak sih? Iya, ingat ya. Itu kejadian pada saat aku itu. Itu ke pending, akhirnya ke pending atau selesai juga itu hari? Selesai. Pagi ya? Saya kok, Jam tapi, 3. Iya. Jam Sampai jam 3 pagi berarti. Iya, ngerjain satu scene itu doang. Dan itu aku kebetulan temen yang bersama dia, jadi kayak wow, apa ini gitu kan. Jadi capek banget sih sebenarnya si scene itu. Cuman aku percaya bahwa ada sebenarnya dia di situ, cuman ya sebisa-bisa aku untuk berbicara dengan mereka, berbicara maksudnya dengan sebisa-bisa aku aja. Kayak kulonun kan, mungkin ya acknowledge kalau kita izin sendiri aja gitu kan. Ini dengan bahasa sendiri dengan bahasa sendiri. Meskipun aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan, tapi dengan bahasa aku sendiri ya ngomong dalam hati, oke, aku minta maaf, aku gini. Akhirnya kita genset nyala. Iya, mungkin itu sih. Itu kan kayak mereka pun kan juga kadang-kadang kan nggak ngerti ya, itu kan mungkin rumahnya mereka gitu kan. Dan kebetulan itu di hutan itu hanya ada satu rumah itu aja. Oh, jadi benar-benar ini ya di pedalaman banget ya. Dikelilingi dengan pohon-pohon Kebayang lagi. Aduh, serem. Iya. Kalau Pace gimana di lokasi? Ada hal yang Di lokasi? ada yang bikin nggak enak gitu atau hal-hal mistis lainnya? Jadi kalau gue tuh orangnya kayak selalu kayak merasakan sesuatu ya. Jadi kalau misalnya gue pastiin bahwa ini ada, sepertinya akan ada gitu.
Jadi gue gitu orangnya, kayak tadi sebelum ke ruang tengah ini, gue di ruang pojok sana gitu kan, kayak gue ngeliat sekitar, apalagi pas Demian ngomong ini. Itu gantungan kunci kenapa goyang terus, sementara AC sebelah sana ya, jadi kayak gue merhatiin gitu. Gitu. Nah, jadi waktu kejadian syuting pertama di tempat gua itu, yang belum pernah didatangin orang, kita syuting di situ. Itu malam, terus gua itu kebuka tengahnya, sebelah kiri batu-batu karang-karang gitu, tengahnya kebuka, tapi pohonnya tinggi, gede banget. Dan gue pengen lihat ke atas aja, ada sesuatu nggak ya di atas gitu. Gue lihat di atas dan bener ada seperti kayak gerak-gerak gitu di atas, di ranting gitu. Kayak ular deh. Sebelah gua tuh ada si Andrew tuh yang main jadi Ryan. Dulu itu ular bukan? Bukan. Enggak, itu ular. Dan kita liatin sama-sama, nggak lama jatuh ular deh. Ke bawah persis depan kita, bek gitu. Hitam putih gitu. Ularnya terus kan kaget semuanya teriak gitu. Terus lari sendiri ularnya ke balik batu yang di bawah situ. Udah. Jadi kita hati-hati banget di situ. Jadi gue mengerikan tau. Apa ya? Ini serem ya gitu, tempat ini serem ya. Jadi itulah yang terjadi pada diri kita. Gunung Kidul bukan hanya terkenal dengan pemandangan yang memanjakan mata, tetapi juga menyimpan banyak cerita legenda yang menakutkan. Salah satunya Pulung Gantung. Fenomena Pulung Gantung ini adalah bola api dengan cahaya kebiruan yang terbang pada malam hari dan jatuh di suatu rumah. Jatuhnya api tersebut dipercaya sebagai penanda bahwa akan terjadi kematian dengan cara gantung diri. Menurut bahasa Jawa, pulung artinya wahyu, isyarat atau anugerah. Sementara gantung adalah mengakhiri nyawa sendiri dengan cara gantung diri. Jadi pulung gantung dapat diartikan isyarat bagi seseorang untuk melakukan gantung diri. Selain itu, banyak yang meyakini bahwa orang yang melakukan pulung gantung tidak diperbolehkan untuk dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Karena energi negatif yang ada pada jenazah tersebut akan menyebar jika jenazahnya dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Mitos pulung gantung bermula pada abad ke-15, di mana Raja Majapahit Brawijaya V dan pengikutnya melarikan diri ke Gunung Kidul dari kejaran Kesultanan Demak. Menurut cerita, Raja Brawijaya V mukso dan meninggalkan pengikutnya yang tanpa kesaktian. Para pengikutnya pun frustasi dan mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri dan menjadi pulung gantung. Nah, sejak kejadian itu, pulung gantung mencari korban lain untuk menjadi seperti mereka. Kendati demikian, ada beberapa versi tentang meninggalnya Raja Brawijaya V. Salah satunya ada yang mengatakan bahwa Raja Majapahit itu mukso di kawasan Gunung Lawu. Kak, ini kan kita masuk ke judul filmnya, ini kan menarik ya, Pulung Gantung. Aku kemarin itu sebenarnya cari-cari tahu tentang si Pulung Gantung ini, dan menariknya ini kan bahasa Jawa. Ternyata aku juga nggak tahu si pulung ini artinya itu wahyu atau anugerah. Jadi kayak mendapatkan pulung itu, aku baru tahu loh. Itu kalau ada orang meditasi terus dapat ada pesan gitu ya, kayak semacam itu ya. Nah, tapi gantungnya ini adalah ginting diri, biar aman, ya kan? Jadi kayak akhirnya kok ke gelap karena bisikan untuk mengakhiri hidup kan gitu ya. Nah, aku cari tahu ternyata ini base-nya itu core-nya memang di Gunung Kidul tempat kalian syuting. Dan di yang aku baca itu, jadi rate orang mengakhiri hidupnya itu banyak sekali dan dengan cara gantung diri. Gitu. Dan aku juga kayak tadi aku baca lagi tuh, ini kok menarik gitu ya. Dan rate-nya itu memang ternyata sampai hari ini ya? Sampai hari ini ada. Masih dilaporkan masih ada ya? Iya. Kak, kayaknya kita harus undang dulu kali ya, ada tamu kita berikutnya nih. Oke, tapi tunggu dulu, ketahan dulu Kak. Case-nya cerita dulu nih. Ceritain dulu aja ya. Iya, sinopsisnya. Iya, sebentar ya. Ya. Ceritain sinopsis Pulung Gantung. Filmnya nih. Filmnya. Dikit aja. Filmnya dikit aja. Ini aja, jangan spoiler. Jangan spoiler.
Gue suka kelewat batas lagi. Kayak ini, kayak siapa yang main dari Lihat, Spider-Man? Kalau bulan udah gini, berarti udah stop. Coba ya. Coba. Waduh. Coba. Ini bulannya lebih parah, ini bulannya lebih parah. Jadi cerita dari Pulung Gantung ini, kita dari Pulung Gantung ini, berawalnya dari si Rian, Andrew Barrett sebagai Rian, dia dapat telepon dari orang, dapat kabar bahwa bapaknya meninggal dunia di kampungnya dia di Gunung Kidul. Abis dari situ Rian ngajak teman-temannya dan pacarnya buat ngambil satu titipan dari bapaknya yang dibilang lewat telepon itu. Nah ternyata kita datang ke sana ada sesuatu hal yang terjadi lah sama kita semua yang mengharuskan untuk stay di sana. Ini pintar pintar. Gitu. Bener ya? Aman. Gue udah deg-degan, gue kira Ini soalnya udah gini. Ini udah begini. Ini agak gini. Kayak gini, oke. Ini Rian Jombang? Beda ya? Ini Rian Demasif kebetulan. Rian juga. Oke Kak, sekarang kita mau undang siapa sih? Nah ini yang dari tadi, itu kalau misalnya orang-orang tahu ini sebagai ikonnya Bapak, apa namanya tuh? Raja horor. Itu betul. Raror. Kalau kamu apa Kak? Raja pusing. Nanya mulu tuh sih yang. Iya. Oke, kita langsung invite aja ini Pak produser ya. Ini produsernya Mbak. Oke. Raja horor. Wow. Kan lagi. Raror. Oke. Baik, kita langsung aja kita sambut ya Pak Chan. Pak Syangkar. Kita di bawah Kak. Ayo Kak. Halo Pak, apa kabar? Silakan monggo. Mbak, kenapa nggak bilang-bilang sih ada produser? Makanya kan aku bilang tadi. Makanya kayak langsung gitu Kak. Mbak, film bisa kali jadi hantunya Mbak. Bisa. Nanti jadi tukang bakso. Ya bisa. Ada HP nggak tukang baksonya? Jadi kayaknya mau berebutan casting berdua. Iya, enggak. Kita nggak berebut, kita berbagi sukanya. Iya. Halo Pak Syangkar, apa kabar? Baik, Ini sehat. bapaknya lagi sibuk banget. Iya. Kemarin baru premier film juga. Film apa kemarin ya Pak? Pulung Gantung. Oh, Pulung Gantung. Oh, sorry. Baru selesai film. Aku cameo di situ. Oh. Wow. Main loh. Main loh. Maksud Bapak gimana nih main lo? Aku enggak gitu Pak. Pertama kali loh aku main horor komedi Kak. Oh iya? Bapak nggak bilang sama aku? Iya kan surprise. Oh iya, oke deh. Iya. Baik. Tapi ditunggu aja. Iya, Hari ini tunggu aja. kita ngebahas Pulung Gantung. Pulung Gantung dulu Iya, ya. oke. Sebagai Silakan. raja nih ya kan. Aduh, udah bukan raja lagi, udah banyak raja-raja sekarang. Wow, tapi kan aku taunya raja horor gitu kan. Zaman itu. Jangan itu sampai sekarang lah Pak, boleh ya. Amin. Ya, gitu ya. Mungkin tambah dikit raja horor komedi deh. Oh, ada belakangnya lagi. Biasanya kalau nambah satu nama 5.000 sih Pak. Aduh, salah lagi. Oke, silakan Kak Ogel. Pak, ada yang diharapin nggak sih dari adanya film ini nih? Harapannya apa nih ke depannya? Harapannya sih sebanyak mungkin orang ya penonton di Indonesia melihat nonton film ini, mereka juga pengen akan dapat pembelajaran lah. Karena di sini ada tentang mental health, oke, ada tentang apa yang kita pernah lakukan, apa yang ditanam itu yang harus dituai. Jadi ada hukum, ada karma lah di situ, ya kan? Kadang-kadang anak harus menanggung karma orang tua, atau orang tua sebaliknya harus menanggung karma anak, kan kita nggak tahu dalam hidup itu. Jadi dalam Pulung Gantung ini banyak hal-hal yang bisa dijadikan pembelajaran, dan secara agama pun seperti apa sih pengertiannya kalau orang mengakhiri hidup. Itu kurang lebih sih. Bagus Kak. Jadi walaupun ini film horor tapi memang ada pesan kehidupan di situ. Ada makna kehidupan juga di Iya. situ. Oke. Jadi sekarang ngajak supaya pada nonton. Iya. Cast-nya yang kompak, ngajak boleh lihat. Lihat kemana? Kamera kesini ke ya. sini. Ke sana ya. Silakan ajak, terus kasih tahu tanggal berapa. Silakan. Jangan lupa nonton film Pulung Gantung, Pati Ngendat. Ini akan main serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 6 Februari 2025. Yeay.
Pokoknya banyak hal yang kalian bisa dapat karena ini adalah pack. Kan kemarin kita ada sempat nonton bareng juga gitu. Jadi sambutannya sih cukup sangat amazing ya. Setiap dari setiap karakter yang dimainkan oleh mereka, dari facingnya cerita, dari gripnya cerita dan bergulirnya itu mereka sangat dapat lah, terhibur dapatnya, maknanya juga dapat dan punya kesan tersendiri. Tepuk tangan sekali lagi dong penonton bayaran. Penonton bayaran. Terima kasih banget Pak Mas Yangkir sudah main-main ke kantor DMS, Mbak Adel, Dek Bulan, Mas Michael, sama Abang saya, Mbak Cik. Boleh kita mau jadi acting, kita belajar yuk. Ada Rian loh di situ. Ada Rian. Sirian Kak, Sirian lagi. Sirian udah, itu Rian ketemu deh. Iya kan, bener. Oke, besok kita ketemu Rian ya. Oke, terima kasih sekali lagi, thank you. Kita akan nonton film Pulung Gantung Kak. Jangan tanggal lupa, 6. tanggal 6 Februari kita rame-rame ajakin kakak, adik semuanya, mama, papa semuanya buat nonton Pulung Gantung di studio terdekat kamu ya. Oke, Saradix, terima kasih. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Dadah. Dadah.